Pagi ini Aina terbangun dan menyadari jika dirinya masih tertidur di ruang wardrobe semalaman. Perlahan ia bangkit dan membuka pintu sedikit, mengintip keluar. Ia bisa bernapas lega saat melihat ranjang kosong, itu berarti Arhan tidak ada di kamar. Sepertinya dia sudah pergi bekerja. Dengan langkah mengendap-endap, Aina keluar dari ruang wardrobe, melangkah cepat menuju kamar mandi karena ia kebelet buang air kecil. Ia meraih handle pintu dan segera masuk. "Aak!" Aina berteriak histeris saat melihat Arhan berdiri di bawah shower dengan tubuh polos tanpa sehelai benang pun. Spontan ia berlari keluar dari kamar mandi. Sementara Arhan yang juga ikut kaget, segera memakai jubah mandinya dan menyusul Aina. Raut wajahnya terlihat marah dan kesal karena sejak kehadiran gadis itu, bukan hanya tidurnya yang tidak nyenyak, tetapi mandi pun tidak tenang. "Kau, apa tidak bisa ketuk pintu dulu apa? Aku kebelet, tidak tahu kalau ternyata Mas di dalam. Maaf." Ia menunduk tak berani menatap Arhan. "Astaga, kau benar-benar membuat hidupku tidak nyaman. Saat pindah di rumahku nanti, jam." Ucapan Arhan terhenti saat mendengar ketukan pintu diiringi suara sang kakek di ujung pintu. Ia kembali menatap Aina yang tertunduk di hadapannya. "Awas saja kamu menangis di depan kakek." Arhan segera melangkah membuka pintu untuk sang kakek. Saat pintu terbuka, Tuan Adiaksa menelisik tubuh Arhan dari atas sampai bawah, yang masih basah karena baru saja selesai mandi. "Hari ini kamu jadi membawa Aina ke rumahmu. Jadi, Kek, aku juga harus kembali ke kantor hari ini, dia bisa diantar supir, kan?" Tuan Adiaksa menggeleng tak setuju. "Tidak. Hari ini kamu belum boleh kembali ke kantor. Lusa saja, ajak Aina jalan-jalan sekalian, ziarah ke makam kedua orang tua kamu dan setelah itu, ikut dia ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang koma. Aina, kemarilah." Tuan Adiaksa melambaikan tangannya saat melihat gadis itu diam tertunduk di depan ranjang. "Iya, Kek." Aina mencoba untuk tersenyum meski sebenarnya hatinya sakit karena perlakuan kasar Arhan. "Kakek akan ke Singapura beberapa pekan untuk cuci darah dan pengobatan rutin. Kamu akan tinggal bersama Arhan di rumahnya. Asisten kakek, Charlie sudah mendaftarkan kamu ke universitas swasta di Jakarta Pusat." Tadinya Aina terlihat lemas dan sedih, tetapi saat mendengar ucapan Tuan Adiaksa ia langsung sumringah. Bisa melanjutkan pendidikannya di universitas adalah impian terbesar Aina. "Kuliah, Kek?" "Iya. Kamu kuliah mulai minggu depan. Meskipun hubungan kalian belum dipublikasikan, tapi kakek berharap kalian saling membantu satu sama lain." Tuan Adiaksa menoleh menatap Arhan yang terlihat cuek saja. "Arhan, antar jemput Ana setiap hari saat kuliah nanti. Bagaimanapun sibuknya kamu di kantor, jangan biarkanlah dia pulang ke kampus sendiri, paham?" Kenapa dia harus diperlukan seperti Tuan Putri batin Arhan? "Iya, paham. Ya sudah kalau begitu turunlah ke bawah, kita sarapan bersama." "Iya, Kek," jawab Arhan dan Aina secara bersamaan. Sesuai dengan permintaan kakek, Aina dan Arhan diantar oleh Charlie ke rumah sakit tempat ibu Aina dirawat. Ya, malam tadi, Bu Lastri langsung dipindahkan ke rumah sakit besar dengan penanganan dokter terbaik. Sesampainya di ruangan, Aina melangkah mendekati berangkar rumah sakit tanpa mempedulikan Arhan. Air matanya kembali bercucuran tanpa suara. Entah mengapa ia lebih emosional dibandingkan biasanya. "Bu, aku datang. Sekarang aku sudah menikah, kakek Adiaksa sangat baik kepada kita. Mulai sekarang Aina akan berusaha lebih keras untuk bertahan demi kesembuhan ibu," bisik Aina di telinga Bu Lastri.
Di belakang sana, Arhan hanya memandangi punggung Aina yang bergetar karena terisak. Meski begitu, ia terus menolak untuk peduli. Dia masih asing dengan semua ini, hingga nuraninya tak bergerak sedikit pun saat melihat istrinya dirundung kesedihan. Setelah selesai dengan isak tangisnya, Aina berbalik menatap Arhan yang berdiri tepat di belakangnya. "Kalau Mas mau pulang duluan, silakan saja. Aku masih mau di sini." "Kau harus pulang bersamaku, Charlie di sini. Dia pasti akan lapor ke kakek jika aku meninggalkan kamu." "Cek, kamu memang suka melibatkan aku dalam masalah. Baiklah, sebentar lagi." Aina kembali ke posisinya, menatap sang ibu yang masih terbaring koma tanpa menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Namun, fokus Aina kembali beralih saat mendengar suara dering ponsel milik Arhan. "Halo, Sela, ada apa?" Arhan melangkah dengan tergesa keluar dari ruang rawat itu dengan ponsel yang melekat di telinga. "Ini kamar kamu." Arhan menunjuk ke pintu kamar lain yang tak jauh dari tempatnya berdiri. "Dan di sana adalah kamarku. Selama tinggal di sini, kamu dilarang untuk masuk ke kamar itu apapun alasannya. Pisah kamar ya." Aina tertunduk sebentar lalu kembali menatap Arhan. "Baiklah, aku paham sekarang, Mas Arhan mau kita hidup masing-masing. Nah itu kamu tahu, jangan pernah campuri urusanku dan aku juga tidak akan mencampuri urusan kamu. Sampai kapanpun aku tidak akan menerima kamu sebagai istriku. Kalau kamu tidak betah, balik ke klub malam sana, banyak pria yang bersedia memanjakan kamu di atas ranjang mereka. Oh ya, di sini tidak ada asisten rumah tangga, jadi mulai sekarang, kamu bisa kerjakan semuanya, jangan hanya tinggal gratis." Lanjut Arhan. Setelah selesai dengan ucapannya, Arhan melangkah pergi meninggalkan Aina. Rumah 2 lantai dengan desain modern itu akan menjadi tempat mereka melewati kehidupan baru yang akan bahagia atau malah sebaliknya. Jika dilihat dari kondisi sekarang, mungkin akan sulit bagi mereka saling menerima satu sama lain. Apalagi Arhan yang terlanjur menilai Aina sebagai wanita kotor yang tak berhak mendapatkan kasih sayang darinya. Beberapa saat mencoba menenangkan diri, Aina berbalik sambil membawa kopernya ke dalam kamar. Meski berat hidup dengan penilaian buruk orang lain, Aina mencoba untuk menjalaninya, demi ibu yang saat ini membutuhkan pengobatan dan demi mimpi yang ingin ia wujudkan di bangku kuliah. Sesampainya di dalam kamar, Aina meletakkan koper dan tas jinjingnya di sudut ruangan lalu bergegas keluar ke balkon kamar saat mendengar suara mobil perkira meninggalkan pelantaran rumah. "Mas Arhan mau kemana ya? Ini sudah hampir gelap," ucap Aina sambil terus memandangi kepergian sang suami. Jujur Aina sedikit penasaran dengan sosok Arhan. Ia ingin tahu bagaimana kehidupan pria itu sebelum kehadirannya dan ia ingin tahu apakah sebenarnya Arhan sudah memiliki kekasih. Ya, saat di rumah sakit tadi, untuk pertama kalinya Aina melihat Arhan tersenyum saat pria itu menerima telepon dari wanita bernama Sela. "Hufat, kau sampai bersikap seperti ini karena dia wanita yang datang dari tempat prostitusi?" tanya Alvin sesaat setelah duduk di samping sahabatnya. Ia meletakkan beberapa cemilan keripik dan minuman soda di atas meja sofa. Karena hari ini Arhan tidak masuk kantor, otomatis Alvin juga ikut libur. Ia pikir bisa beristirahat karena Arhan baru saja menikah dan menikmati bulan madu, tetapi ternyata Alvin salah. "Kamu masih trauma ya?" tanya Alvin tiba-tiba. Arhan yang tadinya tidak peduli dengan apapun yang Alvin tanyakan, kini spontan menoleh dengan tatapan kesal. "Trauma? Cek, kau bercanda. Aku hanya tidak ingin mengulang kesalahan kedua kali. Kau ingat di depan mataku,
Marina bercumbu dengan om-om dan sialnya dia mengakui jika selama ini dia bekerja sebagai seorang kupu-kupu malam. Itu sudah lama berlalu bro. Saat itu kamu masih SMA, sekarang umur kamu sudah 25 tahun, punya segalanya dan sekarang sudah menikah. Saat melihat Aina, aku bisa merasakan jika di wanita baik-baik. Dia tidak bisa memilih, dilahirkan dari rahim ibu seperti apa. Dia juga tidak bisa memilih takdir seperti apa yang ditempatkan kepadanya hingga berakhir di klub malam. Entah kenapa aku yakin jika dia masih perawan, kenapa tidak coba saja. Enaknya dapat, udah SNI lagi, kata Alvin mencoba untuk meredakan amarah Arhan. Suara gelak tawa Arhan menggema ke sekeliling ruangan saat mendengar ucapan sahabatnya. Sekali saja mencoba, dia pasti akan memanfaatkan hal itu untuk menjebak aku selamanya. Aku yakin dia sudah tidak perawan. Kamu tidak pernah baca berita tentang Gang Gucci. Mayoritas perempuan di sana sudah bekerja dengan mucikari sejak mereka masuk sekolah menengah. Ini fakta kehidupan ibu kota dan aku tidak akan terjebak hanya karena wajah polosnya. Jangan bicara berlebihan seperti itu. Kalau tiba-tiba saja nanti kau menyukainya, aku akan tertawa dengan menggunakan toa di hadapanmu. Arhan tak lagi peduli dengan ucapan Alvin. Ia memilih baring di sofa sambil menonton acara televisi. Malam ini ia tidak akan pulang ke rumah, karena masih kesal dan tidak terima dengan keadaan yang mengharuskannya tinggal satu atap dengan wanita seperti Aina. Oh ya, Sela akan kembali ke Indonesia beberapa hari lagi, kau akan menjemputnya? Tanya Alvin. Tadi dia menelponku untuk menyambutnya kembali ke tanah air, jawab Arhan yang tetap fokus menonton acara televisi. Hari ini tepat 5 hari pernikahan Aina dan Arhan, dan setiap malam pula Arhan tidak pernah pulang ke rumah. Ia menginap di luar dan akan kembali pagi hari untuk bersiap-siap ke kantor. Mereka tidak pernah berinteraksi seperti pasangan pada umumnya. Arhan hanya bicara sekedarnya, itu pun hanya untuk memperingatkan Aina untuk mengunci pintu dan pagar rumah. Hal itu terus berulang dan Aina membiarkannya begitu saja, tanpa ikut campur urusan sang suami. Namun, pagi ini saat ia baru saja bangun dan turun ke lantai bawah, tubuh Aina membeku di ujung tangga. Pandangannya tertuju kepada seorang wanita yang masuk beriringan dengan Arhan. Wanita itu sangat cantik, tinggi dan sangat elegan. Aina segera mengalihkan pandangannya ke sembarang arah saat wanita itu memandang ke arahnya. Apa wanita ini yang selalu ditelepon Mas Arhan? Namanya Sela, batin Aina. Han, gadis ini pembantu baru yang kamu bilang tadi. Arhan mengangguk dan tersenyum kepada wanita itu. Dia bekerja sambil kuliah. Aina mengalihkan pandangannya ke arah Arhan dengan kedua tangan terkepal erat. Hatinya terasa nyeri saat dianggap sebagai pembantu oleh suaminya sendiri. Ia tahu pernikahan ini masih dirahasiakan, tapi haruskah dianggap sebagai seorang pembantu? Padahal bisa saja Arhan berkilah bahwa Aina adalah adik sepupu atau mungkin keponakannya. Oh begitu. Sela mengulurkan tangannya ke hadapan Aina. Salam kenal, aku Sela. Perlahan Aina meraih uluran tangan Sela. Saya Aina Kiara, pembantu baru Mas Arhan. Sela tersenyum melihat wajah polos Aina. Ia melepaskan jabatan tangannya dari gadis itu. Aina, tolong buatkan teh untuk Sela. Gulanya 1 sendok saja, airnya jangan terlalu panas, pinta Arhan. Iya. Aina beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Seperti yang diminta oleh Arhan, mereka tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dan saat ini mencoba terbiasa dengan hal itu. Sesampainya di dapur ia mengambil cangkir di lemari kitchen set. Saat untuk mengambil air terkejut saat melihat Arhan sudah berada di belakangnya. Astaga Mas,
bikin kaget saja. Aina mengelus dada, mencoba untuk menormalkan debaran jantungnya. Sementara raut wajah Arhan terlihat datar, dingin seperti biasanya. Awas saja kalau kamu sampai membocorkan pernikahan kita kepada Sela, aku tidak akan memaafkan kamu. Hembusan nafas Aina terdengar lirih saat mendengar ancaman suaminya. Tadinya Aina berusaha untuk tidak peduli dan tidak ikut campur dengan semua urusan Arhan, tetapi kali ini rasa penasarannya sudah melewati batas. Sepertinya wanita itu sangat penting. Apa dia kekasih kamu, Mas? Arhan terpaku saat mendengar pertanyaan Aina. Untuk pertama kalinya ia mendengar wanita itu bertanya. Padahal sebelumnya mereka bagai orang asing yang tinggal di satu atap yang sama. Kalau iya, kenapa? Jawaban sang suami membuat Aina tertunduk. Ia salah jika berharap ada alasan untuk ia mengikuti alur pernikahan ini. Sampai kapanpun, tidak akan ada tempat bagi mereka berbagi rasa. Mereka berbeda, dari segi apapun. Belum hilang dari ingatan Aina, saat Arhan menatapnya dengan remeh, karena baginya Aina hanyalah wanita yang berasal dari tempat hina, ternoda. Ah begitu. Aku tidak masalah. Tapi selama aku di sini, Mas Arhan tidak boleh membawa wanita itu. Ucapan Aina membuat Arhan terkekeh. Apa urusan kamu? Ini rumahku, jika kamu tidak suka, kamu bisa keluar dari sini. Ingat siapa yang pergi, maka dia yang kalah dan harus menerima konsekuensi dari kakek. Kedua tangan Aina terkepal erat. Ia melangkah mendekati Arhan, menatap mata pria itu dengan penuh keberanian. Siapa bilang aku akan menyerah? Jika Mas menyukai wanita itu, aku akan mengatakan ke kakek, jika suamiku ini selingkuh. Arhan mendorong tubuh Aina hingga bertumpu di meja kitchen set, ia mengurung wanita itu dengan kedua lengannya. Jaga ucapanmu. Awas saja jika kamu mengadu seenaknya. Jaga sikap kamu, tugasmu hanya kuliah. Bersih-bersih rumah. Jangan munafik, kau bertahan juga karena uang. Jangan ikut campur urusanku, paham? Deru napas Aina tak beraturan saat tubuh Arhan menempel dengannya. Ia bisa melihat dengan jelas setiap inci garis wajah yang begitu tegas dan penuh karismatik. Sayangnya, semua keindahan yang ada pada pria itu tertutupi dengan sikap arogan yang membuat Aina menyerah untuk bersikap lemah lembut. Kalau begitu, Mas juga tidak akan ikut campur apapun yang lakukan. Perlahan Arhan mundur sambil bersedekap dada. Tentu saja. Kau boleh melakukan apapun yang kau suka. Lagi pula aku sudah tahu kau wanita seperti apa. Urus hidup masing-masing. Jangan berharap lebih karena statusmu sebagai istriku, aku tidak akan pernah menyentuhmu, kau bukan tipeku. Arhan segera berbalik pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Aina masih di sana, mencoba mengatur nafas karena merasa gugup sekaligus kecewa atas perlakuan suami yang seharusnya bersikap mengayomi dan melindungi. Raut wajah yang tadinya begitu kesal, kini kembali normal saat Arhan duduk di berhadapan dengan Sela. Setelah ini kita akan langsung rapat dengan sutradara untuk proses syuting iklan produk terbaru perusahaanku. Aku yakin kamu bisa menghandle semuanya. Tentu saja. Aku kuliah lagi, juga demi bisa pantas berbisnis dengan kamu. Sheila menoleh memandang ke arah pintu dapur yang tak jauh dari ruang tengah rumah itu. Oh ya, gadis muda itu, lumayan juga. Dipoles sedikit sepertinya oke, cocok jadi modelku. Hah? Apa kamu bilang, model? Arhan menatap Sela tak percaya. Ia menyondongkan sedikit tubuhnya ke hadapan Sela. Satu hal yang harus kamu tahu tentang gadis itu. Dia datang dari Gang Gucci, tempat prostitusi.
Aku tidak tahu kenapa kakek membawa wanita itu kemari. Hah, masa sih? Tapi dari yang aku lihat, dia hanya gadis polos. Sela terkekeh kecil melihat ekspresi wajah Arhan. Jangan tertipu hanya karena melihat kepolosannya. Arhan segera mengakhiri ucapannya saat melihat Aina melangkah mendekat sambil membawa nampan di tangannya. Silakan diminum, Nona. Aina meletakkan secangkir teh di atas meja, lalu bergegas pergi tanpa mempedulikan Arhan yang terus menatapnya. Sela pun memperhatikan bagaimana pandangan Arhan terus mengikuti Aina hingga menghilang dari balik pintu dapur. Kamu lihat apa? Hah? Hati-hati loh, nanti kamu naksir. Aku. Arhan menyadarkan tubuhnya di sofa dengan tatapan tak percaya. Aku tidak percaya apa itu cinta sejak dikhianati pacarku 2 tahun lalu. Yang ada di pikiranku sekarang hanyalah, bagaimana caranya agar produk perusahaan bisa tembus ke pasar internasional. Dan aku butuh bantuan kamu untuk iklan ini. Sela hanya menggeleng perlahan lalu meraih cangkir teh di atas meja. Perlahan ia menyeruput tehnya dan raut wajahnya seketika berubah. Ah sial, tawar, pahit sekali. Tidak pakai gula ya? Sepertinya Aina lupa. Arhan menoleh, memandang ke arah yang pintu dapur dengan raut wajah kesal. Ia tahu Aina pasti sengaja melakukan ini karena kesal dengan sikapnya.